Aku malah ngejagongan warung view aku Cak Supri. Aku neng sini. Nah kami berdua berada di Tidal Basin namanya Telaga Buatan yang ngomong sendiri cilik. Tak jane pengen menikmati sejenenge bunga sakura mekar-mekarnya. Kak ono tapi. Kak ono, ternyata memang durung loro ya 3 mingguan neh dulur. Kene ana bunga sakura iku. Adone perkiraan sampean terus sampean ngajak aku nang kene hari iki. Masih 3 minggu. Ono kabar-kabar rumor-rumor yang beredar gini. Selama ini kan mergo musimnya rada anget saiki. Jenenge luwih merkeroke luwih awal. Makanya sebagian wong mungkin nek kecil rene gitu. Pikir wis wah wis mlayu-mlayu kene. Ternyata rung enek cek mintip-mintip lur. Iya. Itu enggak apalah ya. Dan anginnya juga ternyata juga kencang, kita sekalian menikmati suasana angin. Di tepi danau. Nah, dulur, bulan Maret itu di dunia itu ada hari peringatan perempuan internasional. Sama untuk yang bulannya itu ada bulan peringatan perempuan nasional Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu sak bulan, Cak. Sak bulan diperingati sebagai perempuan itu. Bulan perempuan. Memang usaha-usaha seperti ini itu tujuannya untuk mungkin kayak membuat orang semakin aware ya, atau makin sadar tentang kayak oh ya ini kelompok-kelompok termarginal, kelompok-kelompok yang masih butuh dibela hak-haknya. Benar. Tapi jalannya itu masih panjang. Jenis politik identitas ya ini ya. Iya. Memang ya di Amerika jenis politik identitas ini masih pada level politik dan policy masih berlaku dulu karena memang ya tujuannya emang supaya kelompok-kelompok marginal itu bisa menikmati hal yang sama dengan yang lain. Cuma ya itu masalahnya masih belum, mungkin aturannya udah ada tapi implementasinya itu yang jadi masalah gitu kan. Nah, ini kita mau lihat salah satu implementasi yang masih bermasalah saat ini. Ini adalah para perempuan, pemimpin perempuan dalam selama sekitar 6 bulanan terakhir ini akeh sing mengundurkan diri, Cak. Nah, Amerika. Di Amerika, di dunia juga seperti itu. Alasannya bermacam-macam sih. Ada yang bilang juga memang ada banyak tekanan dari pemimpin laki-laki yang lainnya gitu kan. Konspirasi laki-laki. Dengan apalah gitu. tapi juga ada yang bilang kalau misalnya perempuan sekarang itu udah banyak yang nggak merasa kayak misalnya aku ngeramut anakku yo gak ngisin-ngisini kok jane ngono lho. Karena itu sebenarnya peran natural juga ya. Seorang itu saya pikir harus dihormati juga karena ada perempuan yang meninggalkan karir memilih menjadi seorang ibu merawat anak, itu saya pikir harus dihormati juga. Ya, nah ini tahu tak dulu liputannya. Sejumlah pemimpin perempuan mengundurkan diri dari posisi mereka. Menteri pertama Skotlandia, posisi setara Perdana Menteri Skotlandia, Nicola Sturgeon, mundur karena alasan pribadi. Since my very first moments in the job, I have believed that part of serving well would be to know, almost instinctively, when the time is right to make way for someone else. Sementara di Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern yang kerap dipuji atas pencapaian dan sikap simpatiknya mundur Januari lalu juga untuk berfokus pada keluarga. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. Di AS, Nancy Pelosi melepas posisi sebagai pemimpin Partai Demokrat di DPR, sementara Ketua Mahkamah Agung Ethiopia, Maeza Asenafi, juga mengundurkan diri. And I think what we see in the great resignations of women leaders is that the ecosystem is not women friendly. I think it is important for us to look at these structures and systems and institutions that were historically created and defined by men, that they no longer are sustainable. Survei LinkedIn.org dan McKinsey & Company menunjukkan perempuan dalam dunia bisnis ingin mendapat bayaran yang lebih tinggi dengan fleksibilitas dalam bekerja dan mau pindah pekerjaan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Perempuan juga lebih ingin bekerja dari rumah, sekaligus untuk mengurus anggota keluarganya. I think it is getting more acceptable to be a caregiver in leadership. Di sisi lain, analis melihat tren bekerja paruh waktu, terutama di Eropa, membantu perempuan untuk tetap bekerja sembari tetap memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam perusahaan. Budaya di beberapa negara juga telah bisa menerima pemimpin perempuan. In cultures where female leadership has long been institutionalized, such as in Scandinavia, then there is very high support for female leaders, and indeed almost half their leadership is female. Saat ini ada 149 anggota Kongres AS perempuan, 28% dari total anggota Kongres.
Sementara majalah Fortune melaporkan perempuan menduduki kursi CEO di 10% dari 500 perusahaan teratas Fortune, tertinggi sepanjang sejarah kepemimpinan perempuan di sektor swasta korporat AS. Demikian laporan tim VOA. Nah, setelah ini kita punya cerita-cerita lain soal perempuan dan juga kesetaraan gender untuk perempuan. Dan problemnya. Ya, tapi sawi seseng siji. Ya dulu nih nek sekitare tidal basin Telaga Buatan sing emang iki dadi kalau pas bunga sakara ning apa kok cendol ning. Wah kayak iso mlaku. Wis puncak-puncake pas mekroke bunga sakara sampai ngerti deh. Ya, nanti tunggu aja kalau misalnya sudah ya, pasti kita datang ke sini lagi kok dulur. Tenang ae. Gara kloso. Iya. Jane ngono kuwi terus saben tahun dulur, tapi kok enggak bosen-bosen teko rene. Nah, itu memang saya jadi salah satu peringatan. Time sign of time. Ya benar. Gitu ya. Orang memperingati. Kita ngelihat. Ulang ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal kiprah perempuan di Amerika Serikat dan mungkin juga usaha-usaha bukan cuma di tanah air ya Cak ya, tapi ini ada seorang perempuan yang juga mengusahakan, perempuan Indonesia yang mengusahakan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang di sekitarnya. Oh, termasuk kepada kaum tunawisma nek DC. Duwe semacam yayasan ning membantu mereka karena nek DC kok 6.000. Oh iya? Yang mengalami ketunawismaan nih. Ya, itu meskipun sementara juga kadang-kadang, tapi juga ada yang permanen sampai setahun 2 tahun ngono nih. Itu emang jadi masalah yang cukup besar ya, dan itu kan berantat jadi kasus kriminal, obat-obatan terlarang dan segala macam. Tak itu loh. Salah satu yang menjadi kekhawatiran warga di sekitar Washington DC di musim dingin adalah nasib para tunawisma. Keinginan untuk memberi bantuan kadang terhambat oleh kondisi cuaca yang buruk. Namun hal tersebut tidak menghalangi sebuah keluarga diaspora Indonesia untuk tetap membagikan makanan secara langsung kepada mereka. Tantangan terbesar kalau dingin ya, apalagi kalau snow. Jadi biarpun snow sampai berapa feet, kita juga tetap maju terus. Karena justru saat waktu itu kita lihat orang-orang itu nggak ada yang kasih makan dan mereka kedinginan. Waktu kita ngasih itu sampai terus terang ya saudara, itu sampai nasi ya. Nasi kering yang bagian bawah keraknya aja mereka mau. Evi Gunawan setiap hari Sabtu pagi terlihat di sebuah taman di pusat kota Washington DC. Selama hampir 10 tahun, ia bersama suaminya, Randy Gunawan, dan putra-putrinya membagi-bagikan makanan hangat kepada para tunawisma di sekitar taman tersebut. Tuhan berikan kita kecukupan dalam segala hal, makanya saya memberikan sebagian dari berkat saya kepada orang-orang yang nggak punya. Atas saran dan bantuan dari kawan-kawannya, dibentuklah sebuah organisasi nirlaba resmi bernama Power of Compassion, sehingga dapat lebih mudah menerima donasi secara terbuka. Selain anggota keluarga, salah seorang yang ikut membantu Evi adalah Ruth Musime, warga Amerika berasal dari Uganda. Ruth mendirikan organisasi nirlaba bernama Action Faith Outreach. Bagi Ruth, tantangan yang ia hadapi di masa pandemi, sometimes, especially during this COVID, we don't have volunteers. So we have to do the work ourselves, the cooking, buying the stuff. Namun apapun tantangan yang dirasakan, bagi Ezekiel Gunawan, putra dari Randy dan Evi Gunawan, tidak ada alasan untuk tidak membantu para tunawisma ini. When I think about other people that don't have what they need to just live, and I'm already in my house, and I have everything I need, so that makes me want to come out here and feed the homeless, and help them. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. Itu tadi ya nih ya, jadi satu keluarga loh itu tadi ya. Jadi tapi ibu yang meloporinya, yang menjadi punya inisiatif nih ya. Kegiatan sukarela seperti itu tuh sebenarnya nggak gampang, Cak. Mulainya mungkin gampang ya, tapi menjaga konsistensinya. Terus belum lagi nanti ada beberapa masalah, ada orang yang nggak puas walaupun sudah dibantu itu kadang-kadang juga ada masalahnya juga kan. Oh iya, lo sama nggak ngerti istilah wong Jawa tuh, nulung kepentung. Jadi kalau kamu nulung orang kadang-kadang malah kamu yang celaka. Kadang-kadang terjadi orang Jawa kayak punya itu nulung kepentung. Makanya dapat terima kasih tapi malah dapat celaan. Kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Nah, habis ini kita masih punya cerita soal perjuangan diaspora Indonesia perempuan ya. Oh, perempuan. Sangar iki. Habis sing siji.
Nah, masih menikmati angin yang berembus soyo kenceng lur ya. Tapi ya namanya angin Sampai mau ini diapain? aku menikmati angin itu loh, kok masuk angin. Oh, nah mereka nih masuk angin enggak? Lah banget, aku lek mau di kerokan kok tontoki wong-wong iki apa? Oh, sampean iso dilapor niku. Pas sampean misalkan dolan nek kene ketemu-ketemu wong Amerika sing sadar tentang setara gender nih ya. Terus sampean lho, gegerku sampean ono kerokane disiksa karo pacar sampean. Padahal aku sing ngeroki dhewe. Ya ini kita ngobrol-ngobrol tentang perjuangan wanita di seluruh dunia itu perempuan ya untuk meraih kesetaraan gender itu memang nggak gampang. Berbagai masalah, kendala sosial, psikologis, politik itu memang tetap masih enak itu ya. Budaya. Masalah Amerika pun yo si jenis isih enak itu ya. Iya. Secara hukum wis ana kesetaraan. Tapi kalau jenis upah nih ya, kadang-kadang ku pekerjaan sing podo, wong udah lanang kuwi tapi gajine isih dhuwur sing lanang. Ngomongin juga masalah profesi itu juga menjadi salah satu kendala di Amerika Serikat. Mungkin buat sejumlah laki-laki atau sejumlah kelompok tertentu itu ngomongnya kayak oh cewek itu ya kerjaannya A, B, C ngono. Ngikutin norma yang ini aja. Atau misalnya ada pekerjaan yang melenceng dibandingkan norma-norma masyarakat. Tak lazim. Ya, itu kadang-kadang sing dilokno lah, dirasani lah. Nah, contohnya kan warga Indonesia, sing nglakoni pekerjaan sing emang nggak jarang dilakoni diaspora Indonesia. Aku selama nek kene mungkin wong siji kene. Oh ngono. Jadi wong Amerika pun jarang, hanya sedikit sing mau nglakoni kerjaan iki ya. Pekerjaan sebagai penari eksotis nih. Lek bahasa Inggrisnya stripper itu loh, Ning. Ini namanya Mbak Kiki di Virginia Beach. Memang dia senang menari dan ini yang panggilan jiwanya. Dan yang penting semua jeripayah untuk keluarganya di Indonesia. Tak dulu ceritanya. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu striptease ya, apa itu like topless gentleman's club ya kan. Nah itu terkenalnya ya penari eksotik ya, kayak begitu. Jadi exotic dancer. Datang ke Amerika tahun 2014, Yonif Lauseva atau yang akrab dipanggil Kiki sempat kerja bersih-bersih rumah sebelum beralih profesi sebagai penari eksotis di daerah Virginia Beach, Virginia. Aku suka banget dancing ya kan. Kadang-kadang ke klub itu dancing ya kan. Jadi itu enak banget dancing, udah gitu dapat duit. Why not? Ya kan? Di klub tempat ia kerja, nama panggungnya Asian Persuasion. Di mata rekan kerjanya, ia menghadirkan atmosfer positif. Always happy, always very vibrant. Brings like a lot of joy into the room, makes everybody feel comfortable. She's wow, but a good wow. You definitely notice when she's in a room, good energy. Kiki menyadari resiko pilihan profesi ini. Jangan kan sama orang Indonesia, orang Amerika pun juga begitu. Kalau untuk orang Indonesia, aku ngerti ya, orang Indonesia itu pekerjaan aku ini kan kayaknya rendah banget ya kan. Oh, kenapa kerjaannya kayak begitu, mamer-mamerin aurat ya kan, ya kan begitu. Belum lagi banyak tamu klub yang salah paham. Yang laki-laki itu enggak mengerti, mereka tuh membayar kita untuk dapat fantasy. Tapi mereka tuh kadang-kadang suka enggak sadar, maksudnya kita tuh baik, friendly sama mereka itu dipikirnya I can take you home. Enggak. Ini semua tidak membuat Kiki menyesal memilih pekerjaan yang gajinya mengandalkan tip dari para tamu klub ini. Selama penghasilan aku itu jujur ya kan, maksudnya bukan maling. Iya, bukan maling, bukan nyolong, bukan jual diri. Di waktu senggang, Kiki bergaul dengan komunitas diaspora Indonesia Virginia Beach yang mengerti dan mendukung pilihan hidupnya. Masalah kerja untuk masalah pribadi dia, kita nggak ada masalah. Yang penting kita sesama temen saling membantu, saling hangout setiap bulan sekali kita usahakan. Jadi ya kita saling membantu. Saya pribadi sih saya nggak peduli. Saya berteman itu saya nggak lihat profesinya apa, rumahnya seperti apa. Yang penting dari awal dia udah seneng dan setelah beberapa kali ketemu sama dia, saya lihat sifatnya tuh baik. Dari menari malam hari, Kiki bisa mengantongi $200. Sementara di siang hari, Kiki masih mengais dolar dengan bekerja di salon. Jadi semua uangku itu untuk keluarga. Hampir semua, sebagian besar dikirim ke Indonesia. Hampir 90%. Dikirim ke keluarga ya? Buat keluarga. Kiki memilih profesi yang tak lazim dilakoni diaspora Indonesia. Menjual fantasi
untuk mengejar mimpi Amerika. Dari Virginia Beach, Supriyono, Alam Burhanan, dan Rere Wahyudi, VOA. Tapi aku seneng mentalitas dia itu. Nggak peduli aku. Yang penting aku nggak nyolong, nggak nyusahin wong liya. Nggak ganggu wong liya lah, itulah prinsipnya ya. Iya, memang susah sih untuk menjalani bisnis di tengah celah-celahan orang-orang ya, karena banyak sing rasani apa segala macam. Tapi lek sampean apa namanya kekeh. Terus kayak yakin. Ah, kuwi. Wong liya akhirnya ya meneng ae ya. Iya. Nah, bari ke ending kok ajak sampean sinau basa Inggris karo nonton cerita-cerita sing aneh juga ya. Nek jakat ning kene tapi saiki sing siji iki. Neng, angin ini tak kon minggir kabeh iso tok lumayan. Sampean shoot. Iya. Apa mbok sebut? Dewa angin sebul minggir sik engko ae ya, leren sik aja ganggu ae. Lah nek emang angin iki emang kadang-kadang pada isuk mangene enggak apa-apa lho. Iya. Emang hawane enak. Begitu mulai jam 2, jam 3 sore iku langsung angin teko bergejolak seperti hati perempuan. Laki-laki enggak boleh lah ta? Ah ya boleh. Enggak boleh cengeng. Enggak. Cowoknya enggak boleh nangis, enggak enggak, kita enggak boleh ngomong kayak gitu, Cak. Enggak boleh. Iya sih. Jangan aku cah lanang cah nangis enggak boleh cengeng. Boys don't cry. Iya. Ya. Lah nek kene mulai ya nek barat itu enggak apa-apa kamu laki-laki nangis. Ya masih ada sih beberapa yang mungkin kayak lapo kok gak oleh nangis ngono. Iya, masih ada. Macismu. Ya, cuma ya mulai sekarang mulai ya tergeser lah. Bayangan kabar. Iya, ya ada baiknya juga. Cek kok dipendem. Iya. Apa bahasa Indonesia pergeseran nilai. Wah, angel banget itu terjemahannya. Mengada-ngada kaboten urepe. Pada bingung nak tak English in a minute. Welcome to English in a Minute. An individual human hair is very thin. This sounds very hard to do and kind of pointless. Let's listen. Jonathan, I don't know which notebook to use. It's a notebook. What's the difference? Huge differences. This one has lines. This one does not. This one has a spiral binder. This one does not. Okay, now you're just splitting hairs. When you split hairs, you focus on really small and unimportant differences between two or more things. This is a useful expression during an argument. If you are arguing with someone over something very small, you can say, "Let's not split hairs. It's not worth it." And that's English in a minute. Dollar? Kirane saiki. Jagat neko. Reporter stasiun TV Australia Network 10, John Paul Gozo iki lagi latihan arep ngelaporno berita nang Moldova. Lah ujug-ujug ana wong wedok nyedake, dipikir arep njaluk rokok utawa ngajak kenalan. Ternyata enggak, Lur. Wong wedok ki langsung ae ngambung pipine Gonzo ambek ngomong sampean ganteng. Gonzo mung iso tersipu ambek ngguyu ae, Lur. Jenenge urip ya penuh kejutan ya, Lur. Permisi, robot arep lewat. Belok kiri ya, Lur. Suwun. Iki robot kurir nang Jepang sing iso ngeterno barang lan panganan nang omah-omah. Gara-garane pandemi lan tenaga menungso kurang. Sebuah perusahaan nang Jepang gawe robot kurir. Lah apa iki ora nabrak-nabrak nang dalan ta? Jarene sing gawe, robot iki wis dilengkapi berbagai sensor sing iso ngerti tondo-tondo lalu lintas. Lek dicolong nang dalan iso bengok-bengok apa ora iki rek? Saiki sampean tak jak nang kutha Gumatapura, India. Kedadiane wis akhir tahun wingi. Bocah-bocah lan wong lanang nglumpukno tletong sapi teko omah-omah. Nggo rabuk tanduran ta? Ora, Lur. Tapi nggo ritual ngurmati dewa nganggo tletong sapi sing ditumpuk nang tengah dalan.
Bar kuwi terus balang-balangan nganggo tretong, ora ana sing ketok gila, lah iki malah diseleh sirah lan dimek-mek barang lur. Sing penting entuk berkah lan tambah sehat. Nah, sampean sih Apa? Jumawa. Jumawa nggak boleh ya? Ini katanya teko meneh. Nggak apa, sak nikmati lah. Namanya juga semua ini kan unsur dari elemen-elemen daripada alam, semesta ya. Angin, api, tanah itu ya bagian dari alam sing ya kadang-kadang sering bawa nikmat tapi kadang-kadang petaka. Tapi emang angin pas itu bencana kan alam dibutuhkan ya saat-saat seperti ini. Mulai masuk musim semi itu tuh adalah salah satu pollinator terbaik alam juga. Penyerbuan ya. Penyerbuan. Jadi kalau misalnya nggak ada angin, serbuk sarine gak iso miber, Cak. Tapi lek angin terlalu akeh kok bunga-bunga sakura kok miber ilang. Serbare pusing enake seimbang. Ya, nah seimbang itu juga dalam peran ya. Wanita, perempuan dan pria juga. Ya, memang masih banyak yang masih harus diperjuangkan, tapi dengan seiring waktu ya semoga itu bisa semakin setara lah. Setara lah kita dukung loh ya, ada perjuangan kesetaraan gender itu ya. Benar. Ya. Nah, Dulur, udah 30 menit kami menemani sampai iki anginnya gak karuan. Misalnya sampai 2 pertanyaan. Saran pengen tahu cerita-cerita apa sih nang Amerika, langsung dikirim ke warung@voanews.com. Kutu nang media sosialis pokoknya sampean tik kayak VOA Indonesia engko mlebu nek kon sampeyan iso takon barang-barang nek kono itu kita ngritik ra apa masalah. Kita itu menerima masukan ya Dulur ya. Wis teko Tidal Basin nek nggon Bos Indonesia aku Cak Supri. Aku ning sini ning mburi kamera ono Cak Rifan nyawon pamit.